Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di AF Science. Oke, kali ini kita bakalan belajar materi nih tentang statistika. Ya, khususnya sekarang kita bahas di MEAN atau rata-rata dari data tunggal dan data kelompok, teman-teman. Nah, statistika sendiri itu kalian akan mendapatkan sebuah data-data alias kita disuruh untuk mengolah data. Ya, itu adalah tentang statistika. Nah, fungsinya atau manfaatnya ini banyak sekali teman-teman untuk belajar statistika. Hampir di semua bidang itu membutuhkan statistika. Contohnya nih, kalau ada penelitian butuh statistika, kedokteran butuh statistika, ya. Hampir semua bidang itu membutuhkan statistika. Jadi nggak ada salahnya kalau kita belajar tentang statistika. Oke, untuk kali ini kita belajar tentang rata-rata alias MEAN ya di sini ya. Dari data tunggal dan data kelompok. Nah, seperti yang saya bilang tadi, statistika itu adalah tentang pengolahan data. Nah, data sendiri ada dua teman-teman, yaitu data tunggal dan juga data kelompok. Oke, teman-teman. Nah, data tunggal dan data kelompok ini yang seperti apa sih? Nah, kita ke data tunggal terlebih dahulu ya. Saya di sini punya data tunggal. Nah, ini adalah data tunggal dari nilai satu kelas ya, nilai matematika dari satu kelas atau sebuah kelas ya. Nah, untuk membaca tabel yang seperti ini, itu caranya seperti ini, teman-teman. Karena ini adalah nilai matematika ya, ingat ini adalah data dari nilai matematika. Jadi cara membacanya, yang dapat nilai matematika 3 itu sebanyak 2 orang. Nah, cara membaca yang benar itu seperti itu ya. Agar kalian bisa paham maksud dari tabel tersebut, teman-teman. Yang selanjutnya nih, tak kasih contoh lagi. Jadi, yang dapat nilai 4 dari matematika, yang dapat nilai 4 matematika itu sebanyak 1 orang. Yang dapat nilai 5 itu sebanyak 2 orang. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Ini adalah data tunggal ya. Tapi ada juga beberapa yang data tunggalnya itu disajikan nggak seperti ini ya. Jadi penyajian data tunggalnya seperti ini. 3 ini ya, saya dari data ini tapi penyajiannya berbeda. Jadi nilai 3 itu ada 2 orang. Maka biasanya ada juga yang menyajikannya data tunggal seperti ini. Jadi 3-nya ada 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya 4-nya ada 1 ya. Yang dapat nilai 4 itu ada 1 orang. Yang dapat nilai 5 itu ada 2 orang. Nah, 5-nya ada 2 orang. Nah, ada juga penyajian data tunggal yang seperti ini, teman-teman. Jadi nggak harus seperti ini ya, yang di atas ini ya. Yang di bawah ini juga yang namanya data tunggal juga, sama saja, cuma penyajiannya saja yang berbeda. Yang dapat nilai 6 ini ada 15. Jadi banyak sekali. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Ini juga data tunggal, yang atas juga data tunggal, sama-sama data tunggal. Nah, sekarang pertanyaannya kita untuk mencari MEAN alias rata-rata. Jadi di data tunggal untuk mencari MEAN dan rata-rata itu ada rumusnya. Rumusnya seperti ini. Nah, X bar ini namanya X bar ya, ada coretan di atas ini. X bar itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 hingga Xn per n. N ini adalah banyaknya data. Maksudnya apa ini X1 X2? X1 ini loh, X1 ya 3 ini loh. Nah, ini X1 namanya, ini X2 namanya. Kalau kita pakai data yang penyajian yang di bawah ini ya, yang aku tuliskan ini akan lebih mudah, kita langsung masukkan ke rumus. Nah, tapi kalau kita pakai yang atas, berarti harus kalian kalikan dulu, teman-teman. Jadi seperti ini nanti ya, X bar itu akan sama dengan, kalian kalikan dulu, 3-nya kan ada 2 nih, 1, 2 ya. Jadi di sini kan kalian kalikan 3-nya itu dikali 2 dulu ya, dikasih kurung, jangan lupa, ini penting sekali, ditambah. Nah, baru ditambah selanjutnya adalah 4-nya ada 1, berarti 4 kalian kalikan dengan 1 ya, seperti ini ya, dan seterusnya. Kita coba selesaikan ini ya untuk mencari MEAN-nya ya. 5 dikali 2 berarti 5 ini kali 2.
Wah, ini saya belum setting ini, sebentar teman-teman. Tak settingnya ya teman-teman ya. Nggak enak ya untuk nulis ya. Play. Oke. Nah, kita tulis lagi. 6 ada 15. 6-nya ada 15. 6-nya dikali dengan 15. Plus 7-nya ada 10. 7-nya ada 10. Plus lagi 8-nya ada 5. 8-nya ada 5. Wih, hampir nggak cukup. Nah, ini baru per semua teman-teman. Kita bagi, aduh, selalu ya. Karena ini terlalu panjang. Oke, gini aja guys, nggak apa-apa. Dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya data teman-teman. Nah, kalau data penyajiannya yang bawah ini, kalian bakal mudah untuk cari banyaknya data. Tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ada berapa datanya. Kalau penyajiannya yang atas, kalian lihat dari frekuensinya teman-teman. Ya, kalian jumlah frekuensinya. Jadi 2 kita jumlahkan dengan 1, kita jumlahkan lagi dengan 2, kita jumlahkan semuanya untuk mendapatkan N. Ya, 2 tambah 1 tambah 2 ada 5, tambah 15 ada 20, 20 tambah 10 ada 30, tambah 5 35. Nah, ini semuanya 35. Seperti itu teman-teman. Sama dengan kita bawah dulu. Nah, 3 kali 2 ini ada 6, ditambah 4 kali 1 ada 4, ditambah 5 kali 2 ada 10, ditambah 6 kali 15. Sebentar, 6 kali 15 kali 2 aja 30, 30 kali 3 90. Itu 90 plus 70 plus 8 kali 5 ada 40. Nah, ini kalian jumlahkan semua per 35. Nah, biasanya di statistika karena datanya terlalu banyak, itu kalian diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator. Biasanya ya, tergantung guru kalian juga sih sebenarnya. Tapi biasanya kalau saya sih tidak masalah untuk menggunakan kalkulator karena ini contoh yang kecil. Soalnya statistika itu kadang biasanya datanya banyak. Oke? Kalian bisa gunakan kalkulator atau biasa, terserah kalian. 6 tambah 4 10 tambah 10 20, 20 tambah 90 110, tambah 70 180, tambah 40 220 ya, 220 ya. Per 35. Tolong dikoreksi lagi teman-teman perhitungan saya. Ya, seperti ini. Ini kalian bisa selesaikan juga pakai kalkulator. Kita keluarkan kalkulator di sini. Kalkulator 220 bagi 35 sama dengan 6,28 teman-teman. Jadi 6,28 rata-ratanya dari data yang di atas 6,28. Itu dia teman-teman. Untuk data tunggal mencari mean dan rata-ratanya seperti itu. Sekarang kita ke data kelompok. Nah, yang pertama, data kelompok itu seperti apa? Data kelompok nih, saya kasih contoh seperti ini. Ini adalah data dari berat badan satu kelas ya. Nah, cara membacanya nih berbeda dengan yang tadi data tunggal. Kalau data kelompok di sini ada 46 sampai 50, 51 sampai 55 ya. Jadi berkelompok datanya, bukan satu-satu ya. Maka yang berat badannya 46 sampai 50 itu ada 3 orang. Nah, seperti itu. Yang berat badannya 51 sampai 55 kilo itu ada 2 orang dan seterusnya, teman-teman. Oke? Nah, untuk mencari mean alias rata-ratanya dari data kelompok itu bisa pakai rumus ini. Nah, X bar atau meannya itu sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi per sigma Fi. Nah, ini maksudnya apa? Saya jelaskan dulu ya. Fi ini adalah frekuensi. Maksudnya ya,
XI ini adalah nilai tengah, teman-teman. Bisa dicatat juga. Jadi XI ini adalah nilai tengah. Ini kan 46 dikurangi 50 ya. Berarti kita cari nilai tengahnya dari ini. Ya. Nah, untuk lebih mudahnya kalau data kelompok, kalian buat lagi tabel tambahan di sampingnya. Kalau saya jadikan seperti ini. Nah, oke. Ada XI di sini alias data tengahnya ini dari 46 sampai 50, ini tengah-tengahnya adalah 48. FI dikali XI. Jadi frekuensi dikali dengan XI. Ini di sampingnya seperti ini. Ya. Nah, caranya cari XI gimana? XI ini didapatkan dari yang ini ya, kita ambil yang 48 ini ya. 48 itu didapatkan dari sini teman-teman. 46 ya ditambah dengan 50, yang depan ditambah yang belakang dibagi 2, itu akan dapatkan nilai tengahnya di sini 48. Semuanya sama ya. Untuk nilai tengahnya 51 sampai 55 berarti 51 ditambah 55 dibagi 2, nanti dapat nilai tengahnya ini ya. Oke. Nah, yang FI dikali dengan XI ini berarti 3 ini kalian kalikan dengan 48. Nanti hasilnya adalah 144. Ya, 3 dikali 48 144. Oke. Nah, di bawahnya, di bawah tabel jangan lupa juga kalian untuk mentotalnya teman-teman. Kenapa kok total? Karena total ini merepresentasikan sigma yang ada di sini. Sigma ini kan jumlah toh. Jumlah sama dengan total. Ya, biar lebih mudah aja kalian untuk menghitungnya nanti. Nah, ini sigma FI dikali XI, ini kan jumlah perkalian dari FI dikali XI, berarti jumlahnya yang ini teman-teman, yang ini nih. Nah, ini nih. Ini tadi sudah dikalikan semua. Nah, sekarang jumlahkan semua data nih. 144 tambah 106 ditambah 232, hasilnya adalah ini 16168. Setelah itu kalian bagi dengan sigma FI-nya, jumlah frekuensinya. Frekuensinya ini kalian jumlahkan 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5, jumlahnya 26. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kalian tinggal bagi. Kalian bisa buka lagi kalkulator. Kita buka lagi kalkulator di sini. Berapa itu? 1658 kita bagi dengan 26 teman-teman. Hasilnya adalah 63,76 kilogram. Ini adalah X bar alias rata-rata berat badan dari satu kelas tersebut. Oke. Jadi itu dia teman-teman untuk statistika tentang mean alias rata-rata ya, sekaligus opening juga untuk statistika ya. Oke, itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kita akan lanjutkan lagi materi statistika yang masih banyak ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.